Sebenarnya awak kuliah ke luar negara tadi tu, petang tu, awak tak yakin kalau awak kuliah di Indonesia kata jawab pertanyaan awak. Apa tanya tu kecik amma ni? Satu, Allah tu ada atau tidak? Awak tak nampak. Yang kedua, takdir Allah tu you ada atau tidak? Kalau awak ni pintar tu awak belajar surang. Awak ni kaya awak usaha surang. Iblis dan setan tu kan dari api, awak kok dibakar aja dari api. Oh itu tanya nak bujang kecik amma. Jambara buya bisa kira-kira tiba ke rumah, ada nak bujang bu ke bertanya gitu. Bekolah sekitar jam 7:30 tiba ke rumah buya ni pak. Dimbaunya anak bujang tadi tu, nak kau pada buya kau sebuah. Baru ke selesai anak bujang tadi menyampaikan pertanyaan yang tiga tu, dilampang dek buya tu. Pah! Merah pipinya, tak kanja tak kaji, bakal buya lampang lo boje. Itu jawabnya si buya. Bakal buya tanpa lo, wah itu jawabnya. Ya kok seandainya itu jawabnya, jalihan malah buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang bakawan. Kemudian mereka bikin video pendek dan surang bertanya ke kawannya, bro, kalau seandainya adonan mahagiah pitih gini kok berapa banyaknya? 1 miliar. 1 miliar itu banyak apa? Senang tak? Oh senang lah. Boleh awak tidak pernah memacik pitih sebanyak itu banyak tuh. Senang mana? Bahagia tak? Bahagia. Bersyukur tak? Bersyukurlah. Pertanyaan selanjutnya, tapi besok pagi tak jago-jago lagi. Dapat pitih 1 miliar gini, tapi besok pagi tak jago-jago lagi, Pak. Kecik kawan itu, biarlah tidak. Biarlah besok pagi bisa jago, biarlah tak dapat pitih 1 miliar, tapi besok pagi masih bisa jago. Banyak dari awak yang menilai bahwa rezeki dari Allah itu hanya dalam bentuk pitih saja. Sehingga merasa kurang bersyukur awak setiap hari. Jago pagi itu nikmat Allah, maka awali dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Masih bisa menjali alhamdulillah. Masih bisa mendana alhamdulillah. Masih bisa pergi ke rumah sakit, pergi ke sekolah, pergi ke kantor, pergi ke parak, pergi ke ladang, pergi ke balai, pergi ke pasar. Alhamdulillah. Itu adalah nikmat dari Allah yang setiap hari banyak orang yang lupa akan nikmat itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di Musajid itu, termasuk keluarga awak, adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah agih awak dua potensi besar di dalam hidup. Satu akal, dua hati. Kalau awak maksimalkan keduanya, insya Allah selamat dan bahagia itu awak di dunia, selamat dan bahagia pula itu awak di akhirat. Diagih akal, jadi sadon dan bisa dipikiran, Pak, itu makanan akal, pikiran lah. Tapi ada kalonyo itu tak bisa makanan akal lah itu, tak bisa dipikiran lah itu makanan hati, iman dan ditanya. Surah Al-Baqarah ayat 8 disebutkan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia itu berkata, kami beriman kepada Allah. Wa ma hum bimu'minin. Tapi sesungguhnya mereka tidak beriman sama sekali. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kini banyak yang
Kalau seandainya tu tidak bisa dipikir, tidak ada begitu. Kalau tidak masuk akal, tu tidak logis tu. Sehingga mereka hanya mengandalkan otak saja, tidak mengandalkan iman dalam dadanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Di daerah kampung Ambo Pak, di Kabupaten Pasaman ada banyak aliran, bukan aliran, ada tarikat di situ Pak. Naksabandiyah, kalau di Siko Satariyah nampak dia Pak. Kalau di macam-macam. Jadi tarikat Naksabandiyah kok Pak, menjelang puasa tu ada suluh sampai 10 hari melaki puasa masuk. Tidak boleh makanan berdarah-darah. Tak boleh makan ikan, tak boleh makan daging ayam, tak boleh makan daging jagung. Pokoknya daging-daging tak. Orang tu jadi vegetarian. Lantaran apa? Lantaran kalau awak masih makan berdarah-darah, syahwat awak masih kuat aja. Sehingga untuk meredam itu supaya bisa lebih dekat dengan Allah, untuk sampai 10 hari itu fokus suluk dibimbing oleh mursyid tarikatnya, mursyid suluknya. Apa yang diajar di situ Pak? Orang tu diajar baca caranya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu jalan supaya lebih taat, lebih takwa, lebih mantap ibadah kepada Allah. Kemudian mursyid tarikat itu Pak, diajaknya memikirkan ciptaan Allah. Nabi kan ajarkan itu. Yang dipikirkan itu ciptaan Allah, bukan hakikat zat Allah. Tapi ada peserta suluk tu yang tak masuk dia tu Pak. Sehingga pikiran sadonya ba'a wujud Allah tu, ba'a hakikat Allah tu, padahal yang disuruh dek pembimbingnya, dek pembina, dek mursyidnya memikirkan ciptaan Allah. Akhirnya apa? Itu bukan makanan akal. Allazina yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan yang gaib, salah satunya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanan hati. Ujung suluk orang sampai 10 hari nak nampak tu tadi nak sampai deh Pak. Putih kabel. Ndak ada nan paralu digalaknya galak je. Ndak ada nan paralu disaponya menyapo je. Ndak ada nan paralu dikeceknya mengecek je. Stres jadinya, gila jadinya. Lantaran Pak, tidak sampai akal wak ke situ. Kata Allah dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami agih kalian ilmu, kata Allah, melainkan hanya sedikit saja. Nabi mengibaratkan tagak wak tapi lawi, masukan tunjuk kaya lawi itu angkek. Air lawi dan menitik dari tunjuk wak itu, itulah ilmu seluruh makhluk manusia. Dan lautan luas nan tinggal itu adalah ilmunya Allah. Bila Pak pergi memancing ke tepi laut, bawalah senter. Baraka tarang senter Pak. Sejauh itulah cahaya senter. Sejauh itulah ilmu manusia itu. Jadi ilmu awak terbatas. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya awak bisa mencari solusi jalan keluar dari persoalan hidup awak. Carilah solusi dengan memikirkan. Tapi ada masanya mentok penganawak sampai di situ, maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekitar tahun 2005-2006 aku membaca sebuah artikel Pak, rancak isinya tentang keimanan tauhid. Seorang anak laki-laki pemuda baru selesai UN, selesai ujian nasional SMA tamat. Kemudian dia melanjutkan perguruan tingginya, mendaftar online kiranya. Ndak lo kuliah di dalam negeri, ndak lo kuliah di Indonesia nyo pilih, tapi kuliah di Amerika Serikat. Apa jurusan yang nyo pilih? Jurusan teologi, Pak. Jurusan ketuhanan. Kalau di UIN itu jurusan akidah filsafat. Tanpa sepengetahuan orang tuanya lah dinyatakan lulus, makanya melapor ke amanya, awak lulus kuliah di Amerika jurusan teologi. Yalah direstui berangkat. Kiranya dalam pikiran anak bujangku ada 3 pertanyaan Pak yang menghantui sajaknya sekolah. Lah mulai barakahnya, kemudian setiap ceramahnya dengan setiap guru agama dan masuknya berpikir surat. Apa 3 pertanyaan itu? 1 Pak,
apakah Allah itu ada? Kalau umur SMA baru tamat 8 balik tahun lah, sekitar 8 balik tahun. Lah 8 balik tahun umur ambo sampai kini alun pernah bersobok je Allah lain. Apakah Allah tu ada atau tidak? Barangkali kan ada anak-anak cucu kemenakan wak bertanya di rumah, ba'a model Allah tu, ba'a bantu Allah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Pak, apakah takdir Allah itu ada? Berarti rukun iman dan keenamnya tanya iman kepada qada dan qadarnya Allah. Sebab takdir ambo surangan menantuan, ambo lulus UN batang dek ambo rajin beraja, makanya ambo lulus. Ambo lulus diterima kuliah di Amerika itu lantaran usaha ambo beraja surang. Tak ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi takdir ambo nama menantuan. Kalau ingin kayu, usahalah surang. Kalau tak nama usaha, bansai surang. Itu pengana di dalam pikiran anak bujang. Yang ketiga, Pak, yang tak masuk akal pada adiknya, kata para ustaz, para buya, para penceramah, baik itu khutbah Jumat atau ceramah harian atau bulan puasa, iblis je setan tu kan dari api. Ba'a hari kiamat besok dia azab, dihukum lo di dalam api. Api bersobok api tambah gandang lah api itu nyoh. Itu pertanyaan yang kuitnya ke Amerika Serikat. Sebab kalau kuliahnya di Indonesia, nya yakin tak akan ada bagi orang yang bisa menjawab. Sebab orang Amerika itu lebih santiang dari orang Indonesia. Ialah diizinkan oleh ibunya berangkat kuliah. Setiap mata kuliah yang berkaitan dengan teologi ketuhanan itu, nyatanya 3 persoalan tadi, Pak. Semester 1 tuntas, pertanyaan tidak terjawab. Semester 2, semester 3 sampai tahun keempat lah hampir wisuda, setiap guru besar profesor dan masuknya tanya 3 pertanyaan tadi, tak satu pun dari mereka yang bisa menjawab pertanyaan itu. Akhirnya skripsi selesai, sidang selesai, kemudian hari wisuda selesai. Kemudian dibawalah ijazah pulang dengan gelar sarjana teologi. Mengadu ke amanya, barunya curhatnya sampai 3 persoalan tadi. Ma, sebenarnya awak kuliah ke luar negara tadi itu, patang tu, dek awak ndak yakin kalau awak kuliah di Indonesia kata jawab pertanyaan awak. Apa tanya tu kecik amanya? Satu, Allah tu ada atau tidak? Bapak ndak nampak. Yang kedua, takdir Allah tu iya ada atau tidak? Kalau awaknya pintar tu awak belajar surang. Awaknya kayu awak usaha surang. Iblis je setan tu kan dari api. Bapak dibakar aja dari api. Oh itu tanya nak bujang kecik amanya. Besok pagi sudah salat subuh, kebetulannya mah bercerita je pengurus masjid, ada ustaz buyanya di situ. Jambara buya bisa kira-kira tiba ke rumah, ada anak bujang bu kawat tanya gitu. Bekolah sekitar jam 7:30 tiba ke rumah buya di Pak. Dimbaunya anak bujang tadi itu, nak kau pada buya ke sebuah. Duduk di ruang tamu Pak. Apa yang terjadi? Apa dan bisa membantu nak kecik buya tu? Sampai 3 pertanyaan tadi Pak. Baru selesai anak bujang tadi menyampaikan pertanyaan yang 3 tu, dilampang dek buya tu. Pah! Merah pipinya, tak kanja tak kaji, bakal buya lampang lo boje. Itu jawabnya si buya. Bakal buya tanpa lo, wah itu jawabnya. Ya kok seandainya itu jawabnya, jalihan malah buya. Barulah dijelaskan oleh Ustaz buya. Apa pertama? Apakah Allah itu ada atau tidak? Kecik buya ko nak sakit lah buya, kena tanpa mah. Ambo nak terasa kecik buya tu. Rasa sakit Pak bisa dirasuan tapi tidak nampak di orang. Ada Pak mungkin yang sakit gigi gini, ambo tak nampak, Pak bisa merasuan. Jadi bukan berarti sado dan tidak tampak itu tidak ada. Contoh sederhana ya Pak, beko tiba di rumah ambil air putih segala, masukan gula sesendok, aduk. Tanyuan ke orang yang baru datang, yakin tak pasal ada gula dalam air ke? Nyalah larut, tidak nampak. Tapi tahu awak pasal itu ada gula lantaran rasanya kalau dikicok pasti manis. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, ketika itu akal tak sampai maka hati nan ditanya. Rasa sakit bisa dirasuan, rasa rindu bisa dirasuan, rasa ibu bisa dirasuan, tapi tidak bisa dicari wujudnya Pak. Satu, terjawab pertanyaan. Yang kedua, takdir Allah itu berlaku atau tidak? Kecik buya tu nak tadi malam tabayang nak basawak kawa sobok pagi gini, nak buya.
Tadi pagi terfikir nak basuh nak bujang ke kanai lampang gini. Enggak Buya, itulah takdir Allah. Kalaulah seandainya anak bujang tadi tahu ke basuh ke kanai tanpa gini, paling indah melak dari tamparan tu. Paling indah ditangkis tapuk Buya tadi tu. Tapi kan tak tahu. Pak, ada di antara awak yang punya rencana ke Padang sesudah itu. Misalnya, kiranya ada kurang kemalangan di samping rumah, tentu tidak jadi berangkit. Rencana di awak, keputusan di tangan Allah. Awak tidak ada punya rencana untuk sakit, Pak, tapi sakit juga. Itu ketetapan Allah. Awak tidak punya rencana masuk orang rumah dulu sama ibu tu, tapi ternyata dijodohkan oleh Allah. Nah, nampak dari sangka dan ibu tu padang panjang kiranya. Padahal sejak selama bujang tidak pernah sebut ibu tu, kira sebut di padang panjang. Jodoh itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rencana di awak, keputusan di tangan Allah. Yang ketiga, sakit tak kecil Buya tu? Sakitlah Buya. Pipimu terbuat dari apa? Kulit Buya. Di dalamnya darah, daging, tulang, urat-urat, saraf-saraf. Tangan Buya apa? Sama Buya. Ada kulitnya, ada darahnya, ada dagingnya, ada tulangnya. Tapi nan sakit mah kecil Buya tu. Nan sakit pipimu Buya, tangan Buya tidak sakit. Jadi dibawa di anak bujang ko harus berpikir logis, hanya tanpa Buya ko itu jawaban logisnya. Jadi ternyata walaupun dari zat yang sama, maka satu merasakan sakit, satu tak merasakan sakit. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan akhir, bahasa awak pun tak ada masalah, pasti ada masalah. Maka segala hal yang bisa dipikir, akal punya kerajo. Satu hal yang tak bisa dipikir, maka hati iman punya urusan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya awak curhat ke kawan, ada masanya awak curhat ke pasangan, ada masanya awak bercerita ke rekan-rekan awak, tapi ada kalanya awak harus mengadu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak maksimalkan pikiran dan hati awak, di dunia kita selamat dan bahagia, di akhirat pun kita akan selamat dan bahagia insya Allah. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.